Di video kali ini kita akan membuat mockup kaleng 3D, kita tambahkan unsur-unsur lain supaya hasilnya memukau. Stay tune di Maju Terus Studio. Saya sudah berada di Photoshop. Jika teman-teman ingin menggunakan image yang sama dengan saya akan siapkan di deskripsi seperti biasa. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah kita menggunakan Quick Selection Tool. Kita Quick Selection Tool, kita coba seleksi image-nya. Seperti ini saja. Kita lakukan seleksi tambahannya untuk memastikan semua terseleksi dengan baik. Oke, sudah ya, sudah terseleksi. Kemudian kita tekan Ctrl J satu kali untuk mengambil subjeknya saja, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan seleksi lagi dari layer 1 kita. Kita ganti nama dulu menjadi kaleng, itu saja ya. Kemudian kita klik kanan, select pixel. Nah, kita coba buang seleksi yang di atas ini, karena kan ini untuk labelnya. Kita gunakan pen tool kali ini, kita klik saja dari sini. Dan teman-teman ingin mahir menggunakan pen tool, bisa cek bagian lain di video ini. Kita tutup, klik kanan, make selection, fit radius 0, subtract from selection, dan klik OK. Jadi mengurangi seleksinya. Karena memang kita gunakan untuk labelnya. Ini sama ya, kita perlukan yang sama. Pastikan ini di pad, bukan yang di shape, pastikan di pad. Kita gunakan pen tool seperti ini. Tutup, klik kanan, make selection, fit radius 0, subtract from selection, oke. Nah, dia berkurang. Kemudian tentu saja kita tekan Ctrl J. Seperti teman-teman lihat, ini kita hanya mengambil labelnya saja. Kita beri nama label. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan langsung desain kita ke kaleng tersebut atau ke labelnya. Kita buat rectangle shape terlebih dahulu, kira-kira saja seperti ini. Kita kembali ke layer yang ini. Kemudian kita klik kanan, kita convert to smart object. Oke, kita coba cek dulu. Kita turunkan opacity-nya. Apakah besarnya sudah sama ya? Kita bisa transform. Ini ya, cukup, kita convert. Langkah selanjutnya tentu kita double klik smart object kita seperti ini. Kemudian kita buka desain kita. File, open. Ini adalah desain yang saya siapkan. Seperti ini. Kita gunakan move tool, kita drag ke layar smart object kita. Seperti ini. Kita transform. Kita tahan shift ya kalau di Photoshop. Kira-kira seperti ini. Kita press enter. Kemudian kita ke file, save. Dia akan otomatis terintegrasi di layer smart object kita. Pastikan layer smart object ini di atas layer label kita. Kemudian kita tinggal klik kanan, create clipping mesh. Nah, seperti itu. Dia sudah menjadi bagian dari labelnya, tapi hasilnya masih kurang bagus. Caranya, kita rubah layer mode-nya ke multiply. Dan kita coba kurangi fill-nya sedikit, seperti ini. Kemudian kita duplikat layer label di sini. Kita tekan Ctrl J, dan layer ini yang di bawah ini kita taruh di atas seperti ini ya. Kita klip ke dalam, clipping mesh, create clipping mesh. Kita rubah layer mode-nya. Yang pertama kita pakai linear burn. Kita ambil bayangannya gitu ya. Kita kurangi sedikit fill-nya supaya tidak terlalu gelap. Seperti ini ya. Kemudian kita juga duplikat lagi layer copy seperti ini. Kita taruh ini di atasnya. Ini. Kita klik kanan, kita create clipping mesh. Kita coba ambil warna putihnya. Kita gunakan layer mode lighten. Kita kurangi fill-nya. Ini kecil aja teman-teman ya. Mungkin ya 5% seperti itu. Kemudian yang terakhir kita duplikat lagi. Hati-hati, layer copy 2. Ctrl J. Kita taruh di atasnya lagi. Kemudian klik kanan, create clipping mesh. Ini yang terakhir teman-teman ya. Layer mode, kita ambil overlay. Kita Ctrl L terlebih dahulu untuk menegaskan
Nah, kontrasnya kelihatan ya. Gitu. Kita klik OK. Kita teman-teman mainkan. Ambil warna kontrasnya. Kita kurangi fill-nya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk memberikan hasil yang memukau, kita buat layer baru. Di atas layer background, kita buat layer baru. Kita beri warna ini terlebih dahulu. Untuk color text-nya akan saya siapkan di deskripsi. Ya, kita Alt Backspace. Nah, kita sudah dapat background-nya. Kemudian kita klik layer kaleng, hingga layer atas paling atas ini kita group terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba beri bayangan ya, atau kita beri efek hitam gitu supaya background-nya dramatis gitu ya. Kita buat layer baru, kita coba ambil warna yang sisi gelap seperti ini, dan kita pakai brush, kita berikan efek seperti ini. Teman-teman bisa main suka hati, seperti ini aja, supaya efeknya bagus. Oke ya, sudah tampak bagus. Selanjutnya kita select layer group kita ya, yang isinya ini. Kita beri nama gitu aja ya, kaleng. Kita rotate sedikit, Ctrl T, seperti ini ya. Kita tekan Enter. Ya, kemudian kita bisa beri bayangan di bawahnya. Kita create new layer. Kita gunakan ini teman-teman, elliptical marquee tool. Kita beri bayangan di sini. Untuk warnanya kita bisa gunakan warna yang dari kalengnya. Caranya kita menggunakan eyedropper tool. Ini ambil saja warna ini. Kita Alt Backspace untuk mengisi warnanya. Kemudian kita tekan Ctrl D seperti ini. Ya. Untuk bayangannya supaya realistis kita beri filter blur, Gaussian blur. Kita ambil radius yang agak tinggi ya, seperti itu. Kita klik OK. Jadi ini bayangannya. Kita bisa mainkan levelnya, Ctrl L. Kita coba agak cerahkan. Itu. Ya. Untuk menghaluskan tepiannya bisa di delete aja. Saya menggunakan eraser tool, soft round, langsung di delete aja nggak apa-apa. Nah, ini bagian yang saya suka. Kita akan memberikan efek air. Kita buka filenya. Teman-teman bisa contoh cara ini. Saya biasa pakai cara seperti ini ya. Kita mau seleksi air ini untuk kita taruh sini. Caranya kita pakai channel. Kita cari yang kontrasnya paling besar. Red-nya di sini ya. Kita duplikat terlebih dahulu. Seperti ini. Kita gunakan Ctrl L atau level. Kita cari warna gelapnya. Ini. Teman-teman bisa contoh cara seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita tekan Ctrl klik. Dia akan memberikan seleksi. Kita buang layer ini. Kita kembali ke layer. Kemudian kita inverse, select, inverse, dan kita gerakkan aja ke sini. Kita sudah dapat. Nah, press Ctrl T ya. Nah, sempurna ya hasilnya. Tinggal kita gunakan masking aja. Kita pakai brush warna hitam untuk membersihkan pinggirannya seperti ini. Ini teknik cepat. Jika teman-teman mau lebih rapi, boleh-boleh saja. Kita kembali ke layer aktif di sini, yang ini kita berikan warna biru cyan seperti ini. Nah, oke, dan kita berikan level, Ctrl L. Jadi teman-teman tahu alur kerjanya gitu ya. Kemudian kita bisa berikan blending option, kita berikan outer glow sedikit. Outer glow, berikan sedikit. Untuk warnanya, blend mode-nya normal. Ini warnanya teman-teman ganti ke warna biru yang agak putih gitu ya. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK juga di sini. Ya, kita kembali ke masking ya. Kita tinggal sapu aja dengan brush warna hitam seperti ini. Ya kan? Ya, kita lakukan hal yang sama. Kita buang aja yang ini. Kita file, open. Kita ambil
yang lainnya, yang ini ya, open. Kita ke channel, lakukan hal yang sama, kita pilih yang kontrasnya paling bagus, red. Kita duplikat ya teman-teman, dan kita Ctrl L. Seperti ini. Oke, Ctrl, klik kiri satu kali, kemudian kita buang layer ini, kita kembali ke layer, kita balik dulu, select inverse, baru kita gerakkan ke kanvas utama kita. Nah, seperti ini. Teknik yang sama. Kita Ctrl T, kita transform. Ini. Mungkin seperti ini ya, mungkin ya. Nah. Ini. Ya, kita sini ya. Kita buang bagian sini. Kita confirm. Dan kita beri warna biru. Ini Ctrl B ya. Color balance. Di sini teman-teman, image adjustment, color balance. Kita beri warna cyan dan biru. Dan klik OK. Kita Ctrl L. Kita terangkan dia. Oke ya. Dan kita beri blending mode, blending option, kita berikan outer glow. Itu. Oke. Dan kita beri masking ya teman-teman ya. Kita tinggal rapikan saja. Warna hitam. Ini kita hapus sedikit yang di sini. Seperti ini. Kita tambahkan elemen lain yaitu elemen halilintar. Kita close saja ini. Kita file open. Nah, ini juga sudah saya siapkan di deskripsi. Kita open. Sekali lagi kita akan menggunakan channel. Ini seperti biasa, kita cari kontras yang paling bagus. Blue ya, kita duplikat saja. Ctrl L atau levels, kita turunkan supaya kita dapat petirnya aja. Ya, kita klik OK. Kemudian kita tahan Ctrl, kita klik satu kali. Kita buang layer ini, kita kembali ke layers. Karena ini sudah terseleksi yang di dalam gitu ya, jadi kita tidak perlu balik, langsung kita taruh di layer utama. Nah, itu dia petirnya. Ya, kita atur aja di mana teman-teman mau taruh ya. Kalau teman-teman mau ganti ini ke linear dodge, ini lebih bagus di sini. Nah, dia kayak lebih terang gitu loh ya. Ya, kita 2 kali seperti ini aja. Kita atur di mana kita mau gitu ya. Oke ya. Oke, sebelum kita finish yang terakhir, teman-teman ke layer 2 sini, kemudian kita tambahkan new layer. Kita berikan brush warna putih gitu ya, supaya ada kayak cahaya dari belakang gitu ya. Kita rubah foregroundnya ke putih. Kita pakai brush saffron aja. Kita besarkan. Nah, ini kita klik satu kali. Seperti ini ya, kita klik satu kali. Nah, jadi ada cahayanya. Kemudian kita pilih layer 1 hingga layer atasnya yang terakhir. Kita tekan Ctrl Alt E. Jadi semuanya tercopy. Tentu saja terakhir kita Ctrl L, kita berikan kontras yang lebih bagus. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Baik teman-teman, ini adalah hasil akhirnya. Jika teman-teman suka, jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberi tutorial-tutorial Photoshop berikutnya. Semangat berlatih, maju terus, dan sampai jumpa.